Kepulauan Riau harus kembali bekerja ekstra. News TV kembali hadir. Kami telah menyiapkan berita terupdate hanya untuk Anda. Bersama saya Nadia Haryanto, inilah News TV. Pemirsa, ada sebanyak 14.000 TKI pulang ke Indonesia melalui Batam. 200 orang diantaranya terjangkit COVID-19. Mari kita simak berita selengkapnya. Sebanyak 200 TKI dari Malaysia dinyatakan positif terjangkit COVID-19, di mana 14.000 pekerja migran Indonesia pulang ke Indonesia melalui Batam. Saat ini, Kepulauan Riau harus kembali bekerja ekstra dalam menekan wabah virus COVID-19. Naiknya grafik kasus COVID-19 pada April diprediksi tumbuh akibat masuknya para TKI. Kepastian tersebut didapat berdasarkan hasil pemeriksaan tes COVID-19 dengan metode PCR. Rata-rata tenaga kerja Indonesia yang terkonfirmasi positif tidak menunjukkan gejala sama sekali. Kita cuma bantu ini aja, proses, mungkin turun, ingatkan prokes, jaga jarak, mengarahkan ke tempat. Untuk nanti setelah itu, untuk paling yang diarahkan kemana. Kedatangan TKI ini pun juga turut menambah beban bagi sektor keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan biaya makan dan minum untuk TKI ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemarin ada kasus 14.000 yang datang, terus 200 yang terkena COVID. Terus sekarang lagi ada Menteri Dalam Negeri juga yang ikut bantu dalam mengurus mereka nanti pulangnya gimana. Dengan adanya kasus ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengingatkan seluruh instansi untuk memperketat pola penanganan kepulangan buruh migran di wilayah Indonesia dengan cara melakukan tes PCR. Tes PCR ini pun harus sudah mengeluarkan hasil dengan jangka waktu sehari. Franciscus Ivan melaporkan. Ramadan tahun ini pasar bersih Sentul mulai ramai pembeli. Pembeli umumnya berbelanja beragam kebutuhan untuk menyambut Lebaran. Namun kembali mengingatkan, berbelanja harus tetap dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Pasar bersih Sentul dipenuhi pembeli kebutuhan Lebaran, terutama berbagai kebutuhan di dapur sehari jelang Lebaran. Protokol kesehatan di pasar bersih Sentul ini tidak berjalan dengan baik. Masih banyaknya penjual maupun pembeli yang tidak menggunakan masker. Penerapan menjaga jarak pun sulit untuk dilakukan, melihat ramainya pembeli yang datang ke pasar bersih ini. Hari ini adalah H-1 Lebaran, kemudian yang kedua kita ingin mendapatkan langsung barang tersebut, sehingga kita langsung bisa memilihnya, dan kalau di pasar itu bisa. Nah kalau online itu tidak bisa, kita tidak bisa memilih barangnya, karena belum tentu barang yang di online itu sesuai kualitasnya dengan apa yang kita mau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa langsung melihatnya secara real barang yang kita beli kalau lewat online. Jadi kita masih lebih nyaman untuk belanja langsung ke pasar. Keramaian jelang Lebaran seperti ini bukanlah situasi yang diharapkan di era pandemi COVID-19. Peralatan ini tentu bisa menimbulkan potensi penularan COVID-19 yang berbahaya bagi diri sendiri serta orang lain. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dengan disiplin terutama di tempat umum. Jason Timothy Yuda melaporkan. Biasanya bulan Ramadan disambut oleh berbagai gelaran. Meskipun tahun ini kita merayakan Idul Fitri tanpa mudik dan berbagai pembatasan, warga Bandung tetap bisa datang ke salah satu pameran sepatu tahunan yang kembali digelar, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Penasaran dengan keseruan acaranya? Kita telah tersambung bersama Natalia di Bandung. Natalia, boleh dijelaskan bagaimana suasana Bandung Sneaker Season tahun ini? Ya baik, terima kasih Nadia. Acara baru saja berlangsung dan para pengunjung sudah ramai untuk berdatangan. Namun para pengunjung tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat, seperti penggunaan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh, dan juga penggunaan masker demi pencegahan COVID-19. Bandung Sneaker Season Holiday Goes to Digital Land 2.0 berlangsung dari 5 sampai 9 Mei 2021. Dimeriahkan dengan beberapa kompetisi seperti BMX, skateboard, dan juga pameran seperti sepatu Nike Air Jordan, Adidas, dan brand terkenal lainnya. Untuk harga tiket masuknya sendiri dikenakan biaya sebesar 30.000 untuk satu orang per harinya.
Saat ini telah hadir Renaldi. Ya baik, Renaldi, bagaimana tanggapan Anda mengenai adanya acara ini? Acara ini bagus banget sih. Soalnya di masa pandemi ini acara-acara seperti ini cukup bisa dibilang jarang banget lah ada acara seperti ini. Oke. Apakah ada saran untuk kedepannya? Menurut saya untuk kedepannya acara ini harusnya bisa diadakan terus-menerus. Tapi dengan syarat dibesarkannya seperti dibanyakin lagi lah tenan-tenannya. Oke. Terima kasih Renaldi. Semoga acara ini dapat menjadi wadah yang tepat untuk para pencinta sneakers nasional, terutama untuk kota Bandung. Natalia Dinda melaporkan dari Bandung, kembali ke studio. Ya, masih dalam suasana lebaran, pemirsa. Setelah layanan Genos Tes digunakan di stasiun Pasar Senen dan stasiun Yogyakarta, kini layanan Genos digunakan di beberapa stasiun kereta api lainnya. Salah satunya digunakan di stasiun Bandung. Namun, apakah tes Genos cukup efektif? Kita akan simak tanggapan masyarakat mengenai layanan Genos ini. Ini mau pulang dari Bandung mau ke Bekasi. Ini dari Bandung mau ke Jogja. Saya dari kota Cimahi, saya menuju ke Jogja. Saya mau ke rumah saudara karena ada duka cita. Udah Genos barusan. Genos. Terus membayar sebesar 30.000 buat Genos doang. Bagus sih kayak gini sih. Genos dulu baru melakukan perjalanan. Nggak ribet buat saya sih, lagian terutama nunggunya tuh yang paling cepat ya. Kan biasanya apalagi kayak saya ini ngejar waktu banget gitu kan. Ada yang meninggal dengan waktunya 3 menit, terus dari antriannya juga cukup teratur, tertib, bagus banget lah. Jadi lebih bagus. Pertama untuk menjamin keselamatan penumpang. Genos ini jadi lebih mudah aja gitu dari tes-tes yang lain gitu. Proses cepat. Setuju ya buat tes dulu kayak gitu-gitu. Cuman dari tesnya sendiri tuh kalau saya pribadi kurang percaya lah istilahnya dengan hasilnya kayak gitu. Jadi walaupun udah dites gitu, cuman tetap harus protokol kesehatan sih. Genosnya kan sekarang jadi lebih praktis dan biayanya relatif murah juga. Sebenarnya agak serem juga sih ya kalau ngelihat sikonnya kayak gini. Cuman ngelihat udah dites, udah dicek kayak gini-gini, dan kemarin juga kan ngelihat tiket juga ternyata nggak terlalu rame gitu. Tadinya saya berpikir sulit ya kalau naik kendaraan umum kereta api. Ternyata setelah saya coba mudah juga, apalagi dengan adanya Genesus. Jadi saya bersyukur aja, cepat 3 menit langsung keluar. Ya pemirsa, kita akan kembali dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di News TV. Skin Dewiq ini bisa dicoba dengan Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Pemirsa, masih bersama saya Nadia Haryanto di News TV. Sudah hampir 1,5 tahun kita hidup di tengah-tengah pandemi. Menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Salah satu caranya adalah tetap berolahraga. Namun, tentunya ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan kita perhatikan. Mari kita simak liputan selengkapnya. Olahraga merupakan salah satu kebutuhan utama selama masa pandemi COVID-19 ini. Salah satu cara agar terhindar dari infeksi virus COVID-19 yaitu dengan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan hal itu bisa kita dapat dengan cara berolahraga secara rutin. Bukan hanya manfaat untuk kesehatan fisik saja, berolahraga juga membantu menjaga kesehatan psikis kita. Dilansir dari kompas.com, untuk memperkuat daya tahan tubuh,
WHO menyarankan masyarakat berolahraga selama 150 menit atau 2,5 jam setiap minggunya dengan intensitas olahraga sedang. Namun, kita juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku selama masa pandemi COVID-19 ini. Peran untuk olahraga di masa pandemi saat ini memang sangat penting sekali selain untuk meningkatkan imun kita, dan ini juga penting sekali untuk menjaga keseimbangan tubuh kita, cairan kita, elektrolit kita. Dan apalagi di masa pandemi saat ini juga olahraga sangat dibatasi dalam hal gerak dan ruang lingkup yang memang tidak luas seperti sebelum masa pandemi sebelumnya. Tetapi itu tidak menyurutkan kita untuk tetap berolahraga. Kita bisa melakukan sit up, push up di rumah, dan untuk di ruang terbuka hanya poin bonusnya aja, intinya tetap melakukan protokol kesehatan seperti itu. Kita dapat berolahraga dari yang paling ringan hingga meningkatkan frekuensi, intensitas, dan durasi dari waktu ke waktu. Intensitas dalam berolahraga terbagi menjadi intensitas ringan, sedang, dan berat. Kurang lebih sekitar 150 menit selama seminggu. Itu boleh dibagi-bagi. Kalau dalam 5 hari berarti sekitar 30 menit ya. Jenisnya boleh kardio, boleh olahraga ringan, sedang, berat, gimana kita sehari-harinya. Olahraganya seperti apa? Kalau sudah terbiasa olahraga berat ya silakan. WHO menyarankan agar kita mau berolahraga dengan aktif apapun gerakannya. Hal itu dinilai lebih baik daripada tidak berolahraga sama sekali. Dan yang terakhir, jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak selama berolahraga di luar ruangan. Jason Timothy Yuda, Sentul City, melaporkan. Bicara tentang kesehatan tubuh, merawat kesehatan kulit pun tidak kalah penting. Namun, dengan peraturan menggunakan masker menimbulkan berbagai masalah kulit seperti jerawat di bagian wajah yang tertutup masker. Masalah kulit ini sering disebut sebagai maskne atau mask acne. Adakah kiat-kiat untuk menghadapi maskne? Ini dia liputannya. Meskipun di tengah pandemi penting dalam menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, namun ternyata hal ini bisa menjadi salah satu faktor dari penyakit kulit, yakni skindemik. Skindemik adalah masalah pada kulit wajah yang terjadi akibat penggunaan masker yang terlalu lama. Istilah ini juga dinamakan oleh maskne atau mask acne. Muka tuh jadi kerasa kusam, nggak enak, udah gitu kan. Belum lagi udara dari mulut ya, panas gitu. Seringkali timbul jerawat, tapi ya mau gimana lagi, semuanya itu dilakukan buat pencegahan COVID-19 kan. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum sadar dan mengetahui akan dampak dari bahayanya skindemik ini. Biasanya kan dianjurkan setiap 4 jam kan kita ganti ya maskernya. Dan nggak setiap orang ingat kalau 4 jam itu harus ganti, apalagi kalau banyak aktivitas di luar. Jadi banyak menimbulkan selain jerawat juga sebenarnya alergi dari bahan masker ya. Namun tenang aja, karena skindemik ini bisa dicegah dengan berbagai cara. Dengan rajin mengganti masker 4 jam sekali atau mencuci masker. Tidak hanya itu, bisa juga dicegah dengan cara menggunakan pelembab sebelum menggunakan masker. Dan juga hindari penggunaan makeup yang tebal agar terhindar dari bakteri yang menempel pada masker. Dan yang terakhir bisa dicegah dengan cara rajin membersihkan wajah dengan sabun cuci muka. Lakukan langkah-langkah tersebut secara rutin agar tercegah dari adanya skindemik. Namun, dengan adanya penyakit kulit skindemik, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan masker atau berhenti menggunakan masker. Tapi kita harus tetap menggunakan masker demi pencegahan COVID-19. Saya Natalia Dinda melaporkan dari Bandung. Kehadiran perusahaan teknologi membuat konsep kantor berubah di seluruh dunia, sehingga muncul tren baru penggunaan coworking space atau ruang kerja bersama. Ingin tahu seperti apa itu coworking space dan bagaimana perkembangannya di tengah pandemi? Kita simak liputan jurnalis News TV berikut ini. Pemirsa,
Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat untuk kita semua. Pandemi COVID-19 yang merebak di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia memberikan pengaruh yang sangat besar. Salah satunya adalah pada terjadinya penurunan ekonomi secara signifikan di negara Indonesia ini. Hal tersebut pun juga menjadi batu penghalang bagi seluruh penggiat bisnis. Pada beberapa bulan awal pandemi, banyak pebisnis di Indonesia yang agenda jual beli dan promosinya terganggu. Bahkan tak sedikit toko yang harus tutup karena tidak bisa menutup biaya produksi. Sebagai solusi, saat ini usaha-usaha kafe semakin berkembang dan juga semakin tersebar di berbagai tempat. Karena para masyarakat sudah bisa keluar rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, hal tersebut menjadikan usaha-usaha kafe semakin ramai pengunjung yang ingin santai sejenak dari pekerjaan sehari-hari. Adanya Alcoffee ini di Batam, sebuah cafe dan coworking yang baru, itu enak banget sih, soalnya bisa nongkrong sambil nugas juga di sini. Juga karena pandemi banyak ekonomi yang terdampak kan. Dan adanya tempat ini menurut aku cukup bantu buat ningkatin ekonomi di Batam ini juga. Adanya minat pengunjung yang mengunjungi kafe, hal tersebut pun dinilai dapat turut membantu peningkatan ekonomi di masa pandemi ini. Penurunan ekonomi yang terjadi harus dilawan agar Indonesia mencapai batas normal dalam peningkatan ekonomi. Saat ini kita coba untuk membangun satu usaha yang bisa membantu masyarakat sini. Kita lihat banyak orang sekarang mencari usaha yang artinya sudah dengan bisa buat orang kerja nyaman. Dari pernyataan narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa perekonomian semakin meningkat karena terbantu oleh munculnya usaha kafe di sekitar kita. Franciscus Ivan melaporkan. Wah, menarik ya pemirsa. Tadi kita telah membahas giat berkembangnya bisnis coworking space di tengah pandemi. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat bisnis yang tidak kalah unik, yaitu ternak burung puyuh. Bisnis ini menjadi peluang yang menjanjikan di tengah pandemi. Untuk itu kita akan lihat liputannya berikut ini. Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif bagi perekonomian di Indonesia. Namun, beberapa bisnis justru membawa berkah tersendiri, salah satunya ternak burung puyuh. Ternak burung puyuh dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Burung puyuh memiliki beberapa kelebihan yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mulai belajar suatu usaha baru. Aksa Quail Farm merupakan salah satu peternakan burung puyuh yang berlokasi di daerah Sentul. Peternakan ini mengambil di 3 sektor, yaitu produksi, penetasan, dan pembesaran burung puyuh. Dari sisi pengelolaan, hanya memerlukan waktu 1-2 jam sehari untuk 2000 ekor dengan space yang sangat kecil, sepanjang 1 meter dengan lebar 60 cm dengan tinggi 1 meter, berisi 200 ekor puyuh. Itu tidak akan mengganggu atau menghabiskan banyak space di rumah. Dilansir dari republika.co.id, burung puyuh memiliki umur produksi yang tergolong cepat. Dalam waktu kurang lebih sekitar 1,5 bulan, kita sudah dapat memperoleh telur dari puyuh yang kita ternak. Selain itu, 1 ekor burung puyuh dapat memproduksi telur sebanyak 250-300 butir dalam 12 bulan masa bertelur. Burung puyuh itu memiliki satu keunikan dari sisi market, karena marketnya masih sangat terbuka luas. Demand untuk telur puyuh 1 bulan kurang lebih sekitar 14 juta. Sementara supply tidak lebih dari 3,5 juta. Jadi ada satu gap marketing dan gap opportunity yang sangat luar biasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa salah satu kelebihan dari bisnis burung puyuh ini yaitu sisi market yang masih tergolong luas. Sehingga bisnis ini bisa menjadi peluang bagi kita dalam memulai suatu usaha di masa pandemi COVID-19. Jason Timothy Yuda, Sentul City, melaporkan. Demikian berita terhangat yang dapat kami sampaikan. Saksikan News TV setiap hari Rabu jam 7 malam. Saya dan kru pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan ya pemirsa.
Selamat malam dan sampai jumpa.